Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana dari Prodi Bisnis Digital kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat yang menerapkan Internet of Things, yaitu lampu LED sensor gerak. Nah, pada penjelasan kali ini sedikit kompleks ya, karena saya akan menjelaskan dari sejarah sensor gerak, kemudian evolusi sensor gerak, kemudian nanti saya akan membongkar lampu LED ini dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya, beserta harga-harganya ya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan dimensi dari Internet of Things jika dilihat dari beberapa dimensi filsafat. Poin pertama yaitu sejarah sensor gerak. Nah, sensor gerak ini dikembangkan itu ketika Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mendeteksi pergerakan pesawat musuh. Tapi sebelum Perang Dunia Kedua ini emang udah ada, tapi belum dikembangkan ketika Perang Dunia Kedua gitu loh. Nah, di tahun 1940-an ini oleh Samuel Bucknell dari Amerika, sensor gerak ini dikembangkan, yaitu untuk tadi mendeteksi pesawat dari musuh. Jadi Samuel Bucknell itu di tahun 1940-an dengan menggunakan pengetahuannya tentang radar dan komponen listrik yang baru dikembangkan, Bucknell mulai melakukan penelitian tentang alarm ultrasonik yang cara kerjanya mirip dengan radar. Alarm ultrasoniknya menciptakan jaringan gelombang ultrasonik di dalam ruangan dan mendeteksi gerakan seorang. Detektor tersebut memutar jaringannya dengan membentuk pola bagaimana gelombang memantulkan benda mati di dalam ruangan dan kembali ke penerima. Jadi begitu teman-teman untuk sejarah sensor gerak. Nah, tadi kan di awal penemuan itu di tahun 1940, kemudian di tahun 1950-an itu teknologi inframerah pasif atau PIR itu mulai dikembangkan. PIR mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek panas seperti tubuh manusia. Sensor PIR ini menjadi dasar bagi banyak sensor gerak modern saat ini. Kemudian penggunaan komersial dan perkembangan teknologi di tahun 1960-an sampai 1970-an itu sensor PIR mulai digunakan dalam sistem alarm keamanan untuk mendeteksi penyusup. Sistem ini mengandalkan deteksi perubahan panas yang menunjukkan keberadaan manusia. Kemudian penggunaan sensor gerak dalam sistem pencahayaan otomatis mulai berkembang di tahun itu, meskipun masih terbatas pada aplikasi komersial dan industri. Nah, di tahun 1980 itu sudah mulai ada perbaikan nih pada teknologi PIR. Jadi sensor PIR ini menjadi lebih sensitif dan andal dengan kemampuan untuk mendeteksi gerakan lebih akurat dan mengurangi alarm palsu. Kemudian integrasi sensor gerak dalam mikroprosesor memungkinkan pengumpulan data yang lebih canggih dan respon yang lebih cepat. Nah, kemudian di era digital dan Internet of Things di tahun 1990-an ini itu udah semakin berkembang ya. Jadi ada sensor ultrasonik dan sensor microwave. Di sensor ultrasonik ini teknologi mulai digunakan untuk mendeteksi gerakan dan mengukur pantulan gelombang suara ultrasonik dari objek. Kemudian sensor microwave itu menggunakan gelombang mikro untuk mendeteksi gerakan dan mengukur perubahan frekuensi Doppler yang disebabkan oleh objek bergerak. Nah, di tahun 2000-an itu udah ada peningkatan konektivitas ya. Jadi sensor gerak mulai terhubung dengan jaringan dan sistem kontrol yang lebih canggih, memungkinkan integrasi dengan sistem rumah pintar dan otomatisasi. Dan kecerdasan buatan itu AI mulai digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi sensor gerak dengan mempelajari pola gerakan dan mengurangi alarm palsu. Nah, di tahun 2010 hingga sekarang ini itu udah mulai diintegrasikan dengan yang lain, seperti sensor gerak menjadi bagian penting dari ekosistem Internet of Things, memungkinkan integrasi yang lebih luas dengan perangkat dan sistem lain, misal lampu LED sensor gerak yang terhubung dengan sistem rumah pintar untuk otomatisasi pencahayaan. Kemudian sensor multimode, sensor gerak modern seringkali menggabungkan beberapa teknologi PIR, ultrasonik, microwave untuk meningkatkan akurasi dan kendala. Terus juga udah pengenalan wajah dan objek, miniaturisasi dan konsumsi daya rendah, terus kemudian teknologi edge computing, pemrosesan data secara lokal pada sensor gerak untuk respon yang lebih cepat dan pengurangan latensi. Nah, aplikasi sensor gerak modern ini memberikan banyak manfaat ya. Yang pertama keamanan, kemudian yang kedua otomatisasi rumah pintar, kemudian di industri dan komersial, kesehatan, transportasi. Jadi sensor gerak telah berkembang pesat ya sejak awal pengembangannya, dari teknologi radar dan sonar hingga sensor PIR modern yang terintegrasi dengan AI dan Internet of Things. Dengan terus berkembangnya teknologi, sensor gerak menjadi semakin akurat, andal, dan efisien, memungkinkan aplikasi yang lebih luas dan canggih. Di poin ketiga, saya akan menjelaskan lampu LED sensor geraknya ya, yang saya beli di toko Oren. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi lampu LED sensor geraknya itu dirancang dengan teknologi modern yang menggunakan LED untuk menghasilkan cahaya terang dan hemat. Nah, sensor gerak yang terintegrasi memungkinkan lampu untuk menyala hanya saat dipakai
diperlukan saja, sehingga meminimalisir pemborosan energi dan biaya listrik. Nah, jadi lampu LED sensor gerak ini rangkaian sederhana dengan PCB satu layar aja. Nah, nanti saya akan coba bongkar ya teman-teman dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ini sudah saya buka ya kerangkanya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu yang menutupi di bagian depan. Kemudian ini PCB-nya satu layar aja yang direkatkan sama apa ya namanya ini? Baut ya bukan? Terus kemudian di bagian belakang. Jadi sangat sederhana sekali ya. Nah, saya akan coba buka pakai garis ya teman-teman. Soalnya ini bongkarnya mudah sekali. Tidak perlu pakai alat-alat yang ribet gitu ya. Nah, ini sudah kebuka ya. Nah, jadi untuk PCB-nya itu seperti ini tampilannya. Seperti ini ya. Nah, di PCB ini akan ada 4 unit yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu unit power. Unit power ini yang akan mengatur pengecasan dari USB portable ke baterai. Ketika lampu dicas, maka lampu indikator berwarna merah yang akan menyala dan akan mati saat baterai penuh. Untuk unit power ini, soket USB ini 2.0 female 4-in PCB mount tipe A. Nah, ini harganya Rp500. Jadi pada poin ini saya akan menjelaskan ini apa, terus kemudian harganya berapa. Nah, iya saya lupa, kemarin saya check out di toko Orange itu lampu ini saya mendapatkan harga di 12.800. Nah, kita coba bandingin ya ketika kita cek satu-satu komponen yang ada di PCB-nya ini ya. Nah, unit yang kedua yaitu unit baterai. Nah, baterainya ada di belakang. Iya, teman-teman. Nah, unit baterai ini menggunakan baterai lithium dengan tegangan 3,7 volt dan 150 mAh. Sudah ada sih keterangannya di baterainya sini ya. Kalau saya cek di toko Orange itu harganya, ini saya cek di harga paling murah ya semuanya. Itu di harga 15.000. Untuk unit yang ketiga yaitu unit flat warna kuning atau lampu LED SMD. Ini tuh tipe 2835 ya. Dan ini dirakit secara paralel. Nah, kemarin ketika saya cek di toko Orange harganya Rp100, tapi itu Rp100 itu dapatnya banyak ya teman-teman, tapi di sini yang digunakan hanya 8 dan dirakit secara paralel. Nah, ketika ini ada terdeteksi gerakan, maka yang kuning ini akan hidup. Ini lampu LED-nya. Untuk unit yang selanjutnya yaitu unit sensor induction. Ini memiliki 3 pin ya, 1, 2, 3 yang dilengkapi dengan lensa untuk sensornya. Dan jangkauan pengindaraannya sensor 3 meter ya. Ini peer motion sensor gerak. Dan ini kan dilindungi sama lensa ya. Jadi ini bisa dibuka dan bentukannya seperti ini. Ya. Dan ini sensornya 3 meter ya teman-teman. Nah, ketika saya cek di toko Orange itu harganya sekitar 10.000. Dan yang terakhir yaitu unit controller atau IC. Nah, terdapat sensor optik yang akan mendeteksi cahaya. Pada saat terang lampu tidak menyala dan lampu akan mati sendiri setelah 20 detik. Nah, apa namanya unit controller atau IC itu ini, yang hitam ini. Jadi kemarin itu saya coba buktikan ya ketika saya tutup bagian ini. Jadi meskipun ada pergerakan itu dia nggak akan hidup. Dan ketika saya cek di toko Orange itu harganya Rp2.175. Jadi kalau misalnya kita total harga yang udah saya jelaskan per unit tadi itu totalnya Rp27.775. Nah, kemarin ketika saya CO di toko Orange itu dapat harga Rp12.800 karena emang ada diskon ya, ada voucher. Nah, kalau rata-rata di toko Orange itu di harga Rp36.000. Jadi keuntungan yang didapat kalau misalnya kita buat sendiri nih itu keuntungannya Rp8.225. Mungkin kalau apa namanya itu pabriknya ya kan apa namanya itu pembeliannya dalam jumlah besar, mungkin biaya produksinya lebih sedikit dan keuntungannya lebih banyak. Terus selanjutnya saya coba akan memasang kembali ya. Saya akan merakit kembali. Ini juga mudah banget. Kita cukup posisikan USB portable-nya, sesuaikan ya, ini sudah ada lubangnya. Kalau sudah masuk dan sudah pas posisinya, kita tinggal pasang kembali nih ininya. Apa sih ini namanya? Nah, setelah terpasang kita tinggal rapatkan yang ini. Sudah deh. Oh ya, tadi emang dalam keadaan baterainya tidak ada ya, karena kalau baterainya
full atau lagi ada, akan susah untuk menjelaskan seperti tadi, karena ada pergerakan sedikit aja dia akan langsung hidup atau menyala. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi sambil saya cas dulu. Nanti di akhir saya coba kasih tahu ke teman-teman ya. Ini keadaan kalau lampunya sedang dicas ya. Saya kan juga sudah jelaskan tadi, kalau sedang dicas maka ada lampu yang akan menyala dan berwarna merah. Ketika nanti baterainya sudah full, ini akan mati sendiri. Penjelasan yang keempat yaitu dimensi dari Internet of Things jika dilihat dari beberapa dimensi filsafat. Nah, Internet of Things kan konsep revolusioner yang menghubungkan perangkat fisik ke internet. Kemungkinan mereka untuk mengumpulkan dan berbagi data. Nah, pada kesempatan penjelasan kali ini kita akan mengeksplorasi Internet of Things dari 5 dimensi filsafat, yaitu ontologi, fenomenologi, epistemologi, logik, dan digital ethics. Untuk memberikan konteks yang lebih konkret, kita akan mengaitkan konsep-konsep ini dengan lampu LED sensor gerak. Jadi untuk yang pertama yaitu ontologi dalam Internet of Things. Ontologi dalam konteks Internet of Things itu berhubungan dengan identifikasi dan klasifikasi entitas serta hubungan antar entitas dalam ekosistem Internet of Things. Nah, lampu LED sensor gerak sebagai contoh adalah entitas fisik dengan atribut spesifik seperti intensitas cahaya dan status on-off. Hubungan antara lampu dan sensor gerak menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan otomatisasi pencahayaan. Dengan mendefinisikan atribut dan relasi ini, ontologi membantu kita memahami bagaimana perangkat-perangkat ini berinteraksi dalam ekosistem yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu fenomenologi dalam Internet of Things. Nah, fenomenologi mempelajari pengalaman dan kesadaran individu dalam berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dalam konteks Internet of Things, ini berarti memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat Internet of Things dan bagaimana perangkat ini mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, lampu LED sensor gerak misalnya menawarkan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan efisien. Pengguna merasakan manfaat langsung dari otomatisasi pencahayaan yang responsif terhadap keberadaan mereka. Yang ketiga yaitu epistemologi dalam Internet of Things. Epistemologi dalam Internet of Things ini berkaitan dengan cara pengetahuan diperoleh dan digunakan. Kemudian perangkat Internet of Things seperti lampu LED sensor gerak mengumpulkan data dari lingkungan mereka. Dalam hal ini, data tentang yang pergerakan di sekitar lampu, pengetahuan yang dihasilkan dari data ini, misalnya ada seorang yang bergerak ya, digunakan untuk mengontrol nyala atau matinya lampu. Kemudian yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Ini menunjukkan bagaimana epistemologi memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan teknologi Internet of Things. Keempat yaitu logik dalam Internet of Things melibatkan prinsip-prinsip validitas penalaran dan argumen yang digunakan untuk merancang sistem dan algoritma. Sistem kontrol lampu LED sensor gerak didasarkan pada logika yang menentukan kapan lampu harus menyala dan kapan lampu harus mati berdasarkan sinyal yang diterima dari sensor gerak. Logika ini memastikan bahwa lampu hanya menyala saat dibutuhkan, menghindari pemborosan energi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dasar logika yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan perangkat Internet of Things berfungsi secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu digital ethics dalam Internet of Things. Digital ethics ini mencangkup pertimbangan moral yang muncul dari penggunaan teknologi digital seperti privasi dan keamanan data. Dalam konteks lampu LED sensor gerak, ada isu etis tentang bagaimana data yang dikumpulkan oleh sensor gerak digunakan dan dilindungi. Penting untuk memastikan bahwa data ini dapat disalahgunakan dan bahwa privasi pengguna tetap terjaga. Misalnya, data tentang pergerakan seorang di rumah mereka harus dilindungi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan untuk menjaga keamanan dan privasi individu. Kesimpulannya, dimensi-dimensi filsafat seperti ontologi, fenomenologi, epistemologi, logik, dan digital ethics itu memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengembangkan teknologi Internet of Things. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana lampu LED sensor gerak sebagai contoh konkret mengilustrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Dengan pendekatan yang holistik ini, kita dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi Internet of Things yang lebih efisien, etis, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kita coba ya, kita matikan. Nah, dia akan hidup karena emang yang saya order itu warnanya agak kuning ya, bukan putih. Jadi seperti ini. Dia kalau ada pergerakan akan terdeteksi dan akan menyala. Dan dia akan mati ketika 20 detik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.